Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita dimudahkan dan insya Allah menjadi sebuah keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada hari ini tentu satu hal yang berbicara tentang fikih kontemporer. Karena kenapa disebut sebagai fikih kontemporer? Karena bagian yang kita bahas adalah hal-hal yang tidak pernah terfikirkan oleh kita, memiliki keinginan-keinginan yang di luar jangkauan manusia pada zaman waktu itu. Nah, ketika tema yang kita angkat ini berkaitan dengan bagaimana menghadirkan kejernihan atau kebaikan atau kemuliaan dari nasab yang ada, kemudian juga menjaga rahim-rahim seorang ibu itu dalam konteks jauh dari perzinahan, ditambah lagi terkait dengan munculnya teknologi-teknologi yang membuat para ibu bisa memiliki bayi tabung, dan kemudian bagaimana pandangan syariat terkait dengan adopsi dan ibu pengganti yang kali ini kita dapati banyak sekali terjadi di tengah masyarakat. Nah, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes air, ya, kemudian sampai menjadikan bagian dalam kehidupan tetes air mani ini menjadi nasab dan adanya hubungan kekerabatan, itu bukanlah sesuatu yang bukan ditakdirkan oleh Allah, tetapi justru ini menjadi satu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, ya. Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu dialah yang menjadikan, ya, mempunyai nasab dan juga hubungan kekeluargaan atau musaharoh. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari sini kita lihat bahwa surat Al-Furqan ayat 54 memberikan sebuah penjelasan bagaimana Islam salah satunya menjaga hal-hal yang berkaitan dengan masalah nasab. Karena apa? Islam itu mengajarkan kepada kita ada 5 maqasid syariah, gitu ya, ad-daruriyat al-khams. Ya, ada hal-hal yang sangat perlu kita jaga untuk menghadirkan nilai-nilai agama ini bisa terjaga orisinalitasnya. Yang pertama tentu ada hal yang berkaitan dengan hifzuddin, ya, yang kita kenal dengan menjaga agama. Bagaimana mungkin ketika seseorang melangkah dalam semua aspek perilakunya dalam menjalani hal-hal kehidupannya, kemudian dalam aspek ini dia tidak jaga berkaitan dengan masalah agama yang dia anut. Tentu kita sebagai seorang muslim ada ajaran-ajaran yang tidak bisa kita tinggalkan. Ada yang nilainya sawabit, ya, dia tetap nggak akan pernah bisa berganti walaupun kita mau mengupayakan pergantian seperti apapun. Tapi ada juga yang kaedahnya mutaghayyirat, dia bisa berubah sesuai dengan kondisi dan sesuatu yang membuat perubahan itu memunculkan hukum terbarunya. Namun yang kedua, ya, ada juga hal yang disebutkan dengan hifzun nafs, menjaga jiwa.
Kenapa perlu adanya penjagaan jiwa di dalam kita hidup bermasyarakat dan hidup di dalam keluarga inti, bahkan di keluarga besar kita? Karena ketika seseorang dia sudah menjaga agamanya, namun dia tidak menjaga jiwanya, tentu ini adalah satu hal ketimpangan yang terjadi pada diri seseorang. Kenapa? Karena jiwa ini merupakan satu kaedah yang perlu dijaga, yang perlu diupayakan agar jiwa-jiwa yang ada ini tetap komitmen pada penjagaan nilai-nilai agama. Nah, yang ketiga adalah hifzul akal, ya, yaitu penjagaan dari sisi akal. Allah kasih kita manusia itu memiliki akal yang tentu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dengan kondisi kepemilikan akal ini, kita diminta oleh Allah dalam setiap ayat-ayat yang mungkin para muslimah membaca pada saat tilawah di rumah, ya, pada saat tilawah di kantor, gitu ya, ada kalimat-kalimat ya ulil albab, ya ulil absar, itu untuk menunjukkan kepada kita pentingnya akal-akal kita ini digunakan sesuai dengan kaedah yang semua akal tersebut dituntunkan dalam nilai adalah berbasis pada hukum agama yang kita anut, yaitu Islam. Ya, di mana syariah ini di poin keempat inilah yang akan kita coba bahas. Bagaimana Islam sangat memberikan kemuliaan baik laki-laki dan perempuan agar mereka menjaga kehidupan mereka dan keturunannya menjadi bagian-bagian manusia yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana mereka dimuliakan pada saat mereka dilahirkan. Ya, insya Allah akan kita bahas. Yang kelima yaitu di antara maqasid syariahnya itu adalah menjaga harta, hifzul mal, ya, menjaga harta dari hal-hal yang masuk dalam perkara syubhat, bahkan pada hal-hal yang haram, ya. Bagaimana di antara banyak kondisi-kondisi yang ada dalam maqasid syariah ini perlu kita jaga sedemikian rupa agar insya Allah nilai-nilai jalan agama yang kita bawa itu akan terhidayahkan oleh Allah atau dijaga oleh Allah saat kita menjalaninya. Baik, insya Allah kita akan coba fokus kepada pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan hifzun nasl. Bagaimana Islam mengedepankan penjagaan dari sisi nasab, ya, dari sisi keturunan, manusia tidak semena-mena mengedepankan urusan nafsunya dalam kerangka mengedepankan keinginannya, ya, memuaskan nafsunya. Tapi di dalam Islam menjaga keturunan ini adalah bagian hal yang terpenting yang masuk dalam kategori maqasid syariah, ya. Di antara yang paling banyak sekarang ini kita dapati tantangan zamannya adalah hal-hal yang modern, makanya masuk dalam perkara fikih muasyirah, ya, fikih kontemporer, yaitu berkaitan dengan an-nasl, ya, memurnikan, menjaga nasab. Ya, saya ingat pertama kali terjadinya hal-hal yang mungkin terjadi sekarang bab kontemporer saat tahun 93, ya, 93 atau 94 pertama kali beberapa waktu saya sudah di Mesir, itu muncul sebuah fatwa yang dikedepankan oleh para ilmuwan Azhar, ya, mufti-mufti di Azhar, karena terkait munculnya satu sikap, satu perilaku yang terjadi pertama kali itu di Jerman, ya. Ada apa di Jerman itu? Ketika sepasang suami istri punya keinginan mereka punya anak, dia adalah suami istri yang sah. Namun keduanya sama-sama sepakat
Terutama si istri punya keinginan punya anak, tapi dia tidak mau mengandung di dalam rahimnya, gitu. Maka apa yang terjadi? Mereka berdua sepakat menitipkan benih yang sudah mereka lakukan dan kumpulkan, kemudian dititipkan kepada ibu dari seperempuan tersebut. Maka ketika ini tidak disikapi dengan sebuah hukum, maka tentu ini akan menjadi satu gambaran bahwa itu boleh-boleh saja. Kalau itu adalah sesuatu yang enak-enak saja. Namun tentu Islam memiliki jalan yang jelas untuk bisa memberikan sebuah ruang pekerjaan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang manusia ketika itu adalah satu hal yang tidak dibenarkan, maka perlu ada pelurusan. Maka disinilah muncul hukum. Bagaimanakah sikap Islam menghadirkan nasab-nasab yang seperti ini? Bagaimanakah ayah dan ibu mengambil langkah nasab si anak ini? Bagaimanakah perilaku yang dilakukan oleh sepasang walaupun mereka adalah suami istri? Dan bagaimanakah hukumnya seorang perempuan yang disebut wanita pengganti, ya, sebagai penitipan rahim dari janin yang telah dititipkan ke dalam rahimnya. Masya Allah, kita lihat betapa polemik ini ternyata semakin berjalannya waktu, terjadinya globalisasi yang semakin besar, semakin luas, kita dapati banyaknya ide-ide yang dimunculkan oleh manusia, tetapi ide-ide ini belum tentu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ya, inovasi itu sangat dibenarkan, tetapi tentu inovasi-inovasi yang ada tidak boleh keluar dari koridor Islam. Itulah yang disebut dengan hifzuddin. Bagaimana kita menjaga nilai-nilai agama kita, karena koridor dalam agama kita itu telah jelas. Maka kita lihat pentingnya dalam Islam itu menjaga nasab, gitu ya, menjaga nasab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka, gitu. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Kenapa demikian? Kita pernah mendengar sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak dari seorang Harithah, yaitu yang bernama Zaid. Maka dikenal nama anak ini Zaid bin Harithah. Namun sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan Harithah ini menjadi bagian dalam keluarganya. Ada upaya untuk mengganti, gitu ya, menjadi Zaid bin Muhammad. Namun bagaimana Islam tetap menjaga kemuliaan dari nasab yang ada ini, sehingga Allah kemudian mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengganti nasab dari seorang Zaid menjadi Zaid bin Muhammad, melainkan tetap dengan nasabnya Zaid bin Harithah. Inilah nanti juga yang akan kita bahas terkait dengan adopsi yang bermunculan di negeri kita. Definisi adopsi itu seolah-olah bukan lagi menjadi anak angkat, tetapi berubah menjadi anak kandung. Ya, adopsi yang merubah status nasab seseorang hingga menghilangkan kemuliaan dari nasab yang aslinya. Dalam surat Al-Ahzab ini sangat jelas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ya, mengingatkan tentang hakikinya. Kenapa barang siapa menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, padahal dia mengetahuinya, maka haram baginya surga. Bayangkan, ini banyak sekali dihadirkan di tengah masyarakat kita dengan mengatasnamakan menutup
menutupi dari nasab si anak, apalagi anak itu diambil sejak bayi. Belum lagi kisah ketika anak-anak ini diambil dari panti asuhan, atau diambil ketika anak-anak itu dibuang oleh ayah atau ibunya berkaitan dengan masalah perzinahan dan lain sebagainya. Padahal ketika hal ini dilakukan, tentu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kebanggaan dia berada di dunia dengan menghadirkan nasab-nasab yang palsu, itu mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Ya, hadis ini dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa perlu penjagaan nasab ini? Karena ketika bicara tentang nasab, tentu nasab akan menentukan bab waris. Ada hukum-hukum terkait lainnya yang nantinya akan include dengan kenasaban seseorang. Ya, ada terkait dengan hak waris, karena hak waris itu nggak bisa didapati kecuali memang orang-orang yang berhak, dan itu sudah dituangkan di dalam surat An-Nisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajakah orang-orang yang berhak mendapatkan waris? Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat di Madinah itu selalu menyanjung bahasa, selalu memperhatikan bahasa tentang kemuliaan menjaga kehormatan tetangga. Sampai-sampai para sahabat menganalogikan bahasa Rasulullah memuliakan tetangga ini seolah-olah mereka berhak mendapatkan warisan. Padahal enggak seperti itu, gitu ya. Seburuk-buruknya orang yang menjadi ahli waris di dalam keluarga, selama dia adalah nasab dari orang yang wafat, dia tetap mendapatkan warisan. Dan juga sangat jauh berbeda ketika ada orang, sekalipun dia anak angkat, sekalipun dia keluarga besar, yang kemudian mungkin ketika si mayit ini saat sakit dijaga oleh mereka, dirawat oleh mereka, seolah-olah mereka ingin mendapatkan bagian dari harta warisan itu, maka tentu Islam tidak membenarkan kecuali ada persetujuan dari ahli waris. Berarti apa? Kita lihat nasab ini menentukan hak waris. Karena dia menentukan hak waris, maka berlaku pula hukum mahram. Ya. Jadi ada mahram yang menyertai orang-orang yang masuk dalam kerangka nasab tersebut. Selain itu, ketika bicara mahram, orang-orang yang dianggap menjadi mahram ini nanti akan dikaitkan dengan perwalian pada saat dia menikah bagi seorang perempuan. Jadi kita lihat bahwa saat berbicara tentang nasab, saat bicara tentang masalah keturunan, itu tidak bisa diputar balik sesuai dengan keinginan kita. Karena banyak hukum-hukum yang terkait dengan urusan nasab ini, gitu ya. Termasuk bab nafkah. Ya, nafkah ini juga merupakan satu bagian yang berkaitan dengan masalah nasab. Ya, siapakah orang yang perlu atau punya kewajiban menghadirkan nafkah, dan siapakah orang yang berhak menerima nafkah? Itu semua berkaitan dengan bab nasab. Kemudian nanti akan muncul identitas keluarga, ya. Saya punya pengalaman ya, seperti para muslimah pahami gitu ya. Kenapa anak saya misalnya namanya kok pendek-pendek, cuma satu-satu gitu ya. Waktu itu ibu-ibu ada yang sempat bertanya, karena saat anak saya lahir waktu itu di Mesir, itu cukup namanya satu. Kenapa satu? Karena nama ayah, nama kakeknya itu dilibatkan untuk tidak menghilangkan identitas kenasaban dari seorang anak tersebut. Ya, jadi masya Allah identitas, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan nanti di yaumil akhir anak-anak itu akan dibanggakan dengan namanya dan dari identitas nasabnya. Nah, masya Allah ya, dari sini nanti kita akan lihat juga bab nasab berkaitan dengan hukum pernikahan. Ya, kalau sekarang ada bahasa incest gitu ya, pernikahan sesama satu nasab begitu ya,
mereka menganggapnya itu satu enjoy saja gitu ya. Kemudian bagaimana ayah mengotori kehormatan anak gadisnya, kemudian seorang kakek menghamili cucunya misalnya seperti itu. Ini akan ada muncul ya hukum pernikahan di dalam Islam, termasuk apa? Bicara tentang masalah sepersusuan ya, anak yang dilahirkan kemudian menyusukan kepada perempuan lain ya, atau seorang ibu menyusukan anak orang lain. Karena itu syariat itu sangat ketat dalam penjagaan kemurnian bab nasab ya. Jadi kita framekan dulu bicara tentang nasab. Karena kalau kita bicara tentang nasab, tidak semudah kita menggambarkan untuk memutar balik nama anak tersebut dengan menggantikan posisi orang tuanya dengan orang yang mengambilnya atau mengadopsinya. Maka dalam Islam itu sangat jelas ya, karena ketika ini diputar balikan, tentu ini akan merubah seluruh hukum. Ya, saya sendiri mendapatkan konsultasi ya dari beberapa keluarga, dari beberapa masyarakat, banyak yang mungkin mereka mengambil langkah adopsi anak. Entah itu adalah posisi anak yatim di panti asuhan, atau bahkan dia anak dari saudaranya, intinya mengadopsi. Tapi identifikasi ya, seolah-olah kriteria adopsi itu adalah proses di mana mengganti seluruh identitas di jati diri anak tersebut. Nah, inilah yang sebetulnya di dalam Islam dilarang. Tapi tentu dalam Islam tidak melarang mengangkat anak ya, atau disebut dengan adopsi anak ketika apa? Tidak menghilangkan identitasnya. Gitu ya, karena ini kaitannya tadi dengan bab nasab. Nah, pembahasan kita pun berkaitan dengan bayi tabung gitu ya, yang ini tentu tidak pernah terfikirkan di masa dahulu, di masa Rasulullah, di masa para sahabat, bahkan di masa tabi'in itu nggak pernah tergambar dengan bahasa bayi tabung gitu ya, karena memang dari sisi keilmuannya belum mencapai ke sana. Tapi di masa kita sekarang, kita dapati proses-proses bayi tabung yang bahkan bermunculan ketika seseorang belum dikaruniai keturunan, walaupun bisa jadi ada proses-proses kesabaran yang sebetulnya harus dilewati. Ya, banyak kasus misalnya, suami istrinya tuh nggak ada masalah gitu ya, nggak punya problem. Masalah yang muncul itu bukan masalah dari fisik mereka, tapi masalah yang muncul adalah kesabaran yang harus mereka kuatkan untuk bisa mendapatkan keturunan. Tapi ada juga mereka yang tidak sabar gitu ya, akhirnya mengambil langkah-langkah itu. Ya, langkah-langkah menggunakan melalui bayi tabung. Karena kita tahu bahwa bayi tabung itu kan adalah proses mempertemukan sperma dan ovum di luar rahim, yang kemudian embrio ditanamkan kembali kepada rahim seseorang. Nah, ini hukum asalnya, intinya Islam itu nggak menolak kemajuan ilmu kedokteran yang memang menjadi bagian globalisasi zaman dan kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian itu dalam urusan agama. Ya, karena memang Allah tidak menyulitkan, maka bahasa yang nantinya ada kemudahan-kemudahan dalam urusan teknologi itu tentu menjadi sebuah jalan bagi kita untuk mempermudah apa yang menjadi kebutuhan kita ke depan, dengan syarat tadi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, sekalipun di masa dulu itu belum pernah terjadi. Inilah kalau kita bicara tentang fikih, masuknya biasanya dalam bab kontemporer. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan pula obatnya. Dan setiap perjalanan sakit itu antara satu generasi dengan generasi yang lain
ternyata terjadi perbedaan yang sangat signifikan mengenai metode klinisnya, metode bentuk perawatannya gitu ya. Semua perjalanannya itu dari tahun ke tahun dengan banyaknya teknologi yang didapati ternyata terjadi perubahan. Nah, Masya Allah gitu ya. Termasuk bicara bayi tabung ini. Bayi tabung yang diperbolehkan oleh agama ya, karena memang ini adalah sebuah proses teknologi yang Islam tidak merem gitu ya, tapi melek kemudian mencerna apakah memang bayi tabung ini menjadi hukum yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Ternyata para ulama menyebutkan bahwa bayi tabung itu secara hukum dibolehkan, bahkan secara hukum mayoritas ulama kontemporer. Kenapa bahasanya kontemporer? Sekali lagi, karena di masa ketika Rasulullah, kemudian para sahabat dan para tabi'in itu belum pernah terjadi hal-hal ini. Maka masuklah bab kontemporer, sehingga bab ini digodok, didiskusikan oleh para ulama dunia internasional terkait dengan kebutuhan jawaban yang tidak boleh dilengahkan oleh para pemikir-pemikir ulama-ulama Islam dalam memberikan kontribusi penyelesaian. Ya, itu dari berbagai lajnah, dari berbagai divisi ya, ulama-ulama internasional. Nah, maka para ulama itu sepakat membolehkan, namun tentu ketika syaratnya juga diberlakukan. Apa syaratnya? Bukan salah satunya, ada beberapa syarat yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah sperma itu berasal dari suami. Ya, namanya suami berarti kan adalah laki-laki yang sah, seorang laki-laki yang memang menikahi perempuan yang sah gitu. Jadi sperma ini tidak boleh dari orang lain atau laki-laki lain. Kemudian yang kedua, ovum berasal dari istri. Ya. Jadi sel telur yang akan dibuahi gitu ya dari sperma itu adalah dari pasangan yang sah, ovumnya seorang perempuan yang memang menjadi istri dari si laki-laki tersebut. Yang ketiga, keduanya masih dalam ikatan pernikahan. Gitu ya. Jadi nggak boleh terjadi hukum yang namanya mantan gitu ya. Kalau yang namanya udah mantan berarti ya sudah tidak ada pernikahan. Kalau syarat ini diberlakukan kepada mereka yang sudah tidak ada ikatan pernikahan, maka nanti jatuh hukumnya adalah zina. Ya, nah bab zina tentu berbeda lagi secara hukumnya. Kemudian yang keempat, embrio yang ditanamkan atau benih yang ditanamkan masuk ke dalam rahim si perempuan alias istri dari laki-laki atau suami tersebut, ya. Maka ini menjadi salah satu bentuk jawaban. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kenapa ini muncul hukum? Karena pertama kali terjadi di Jerman kasus di mana sepasang suami istri ingin memiliki anak, tapi si istri tidak mau mengandung dari rahimnya. Maka dia titipkan sperma dan ovum telurnya ini di mana? Di rahim yang dia rasa aman. Yang dia rasa aman itu adalah di rahim ibunya. Gitu, kebayangkan bagaimana Islam perlu mengambil tindakan jawaban untuk kasus yang tidak pernah terfikirkan di masa Rasulullah dan para sahabat. Nah, syarat ini menjadi mutlak bahwa embrio atau janin yang dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan itu adalah dari sperma dan ovum dari sepasang suami istri yang sah, gitu ya. Mungkin banyak di masyarakat kita yang mengatakan, oh dia istri saya, oh dia suami saya. Tapi hakikinya mereka itu adalah melakukan pernikahan dengan bahasa mereka itu adalah kumpul kebo. Gitu ya, tidak ada pernikahan yang sah, tapi mereka menganggap sah setelah mereka melakukan hubungan badan suami istri dengan cara berzina. Dalam Islam itu tidak dibenarkan. Kemudian apa? Tidak ada pencampuran sperma ataupun embrio gitu.
ya. Jadi jelas spermanya sperma dari suaminya, ovumnya dari istrinya, kemudian diletakkan kembali dari hasil persilangan ini ke dalam apa? Rahim seorang istri yang telah menggabungkan ovumnya, ya, sel telurnya dari sperma suaminya. Nah, berarti tidak ada campur tangan, ya, tidak ada pencampuran sperma ataupun embrio yang lain, ya. Apalagi kalau sampai tadi disebutkan penitipan rahim kepada, walaupun itu masuk dalam kategori ibunya. Jadi dalam konsep seperti ini tidak ada bahasa oh masih saudara sendiri kok, masih orang tua sendiri kok, gitu ya. Tidak ada. Karena jelas ada satu hal yang dilarang dalam Islam terkait dengan sebab-sebab penjagaan nasab. Salah satunya menghindarkan, ya, tadi pernikahan yang akan menyebutkan kemahroman dari pasangan tersebut. Ya, nah maka kita lihat bagaimana Islam menjaga, ya, karena menjaga nasab-nasab yang menjadi satu bagian ekosistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lihat para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti saat seseorang melakukan berbagai cara saat dia menghadirkan trik-trik, ya, untuk mengikuti zamannya, baik itu melakukan bayi tabung, baik itu melakukan pengangkatan anak dengan merubah nasab, atau bahkan mencari atau menjadi ibu pengganti alias menitipkan rahim menitipkan ovum di rahim perempuan-perempuan yang lain, itu ternyata Masya Allah, tabarakallah, sangat menjadi perhatian besar supaya kita tidak mengikuti perkembangan zaman tanpa melihat yang telah ditetapkan dan dirumuskan di dalam Islam lewat syariahnya. Jadi pada prinsipnya bayi tabung itu dibolehkan. Dia menjadi haram, ya, apabila apa? Ada donor sperma. Karena tadi, ya, spermanya udah jelas dari seorang suami, ya, ovumnya sel telurnya jelas dari seorang istri, gitu. Tapi kalau mereka mengambil donor, gitu ya, si suami misalnya, ya, karena pengen, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada terjadi seorang istri atas izin suami, gitu ya, dia mengambil sperma dari seorang laki-laki yang dikenal gagah, yang dikenal cakap, yang dikenal ganteng, gitu ya, sehingga apa, dia punya keturunan seperti itu. Tanpa dia sadari, sekalipun mereka tidak melakukan perzinahan dalam tanda petik, ya, fisik, ketemu fisik, namun ketika ada donor sperma, ya, ini tetap secara hukum dianggap berzina. Dan ini sudah berlaku, ya, di beberapa negara, bahasa-bahasa menjadi donor sperma atau sebaliknya, ya, donor ovum, gitu. Jadi membiarkan pasangannya, dalam hal ini seorang suami, gitu ya, melakukan perzinahan kepada perempuan lain atau mengambil ovum dari orang lain, dan dia mengambil langkah masuk ke dalam rahimnya. Jadi boleh dikatakan menitipkan rahim tetap di istri yang sah, tetapi sesungguhnya, ya, ovum atau sel telur yang ada itu sebetulnya dari perempuan lain, ya. Makanya di sini haram hukumnya. Ya, termasuk juga donor embrio seperti yang tadi, sepasang suami istri, dia melakukan hubungan badan, ya, hasilnya kemudian dia titip kepada orang lain, ya. Atau tadi, ya, dia pengen punya keturunan embrio dari pasangan lain, gitu ya. Silahkan Bapak dan Ibu dititipkan deh ke saya, dan itu secara apa ya? Secara perkembangannya ternyata di Indonesia ini sudah terjadi, ya. Embrio berasal dari pasangan lain, tapi kemudian dititipkan, ya.
kepada si perempuan itu. Jadi si perempuan ini hanya punya tugas mengandung saja, ya. Sementara ovum dan spermanya itu adalah milik pasangan laki-laki dan perempuan tersebut. Ya, nggak beda dengan apa yang terjadi di Jerman tadi, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Biasanya di sini juga banyak dilakukan ya setelah perceraian atau kematian suami gitu ya. Dilakukanlah donor-donor tersebut. Kemudian ada lagi misalnya percampuran sperma di laboratorium. Jadi dicampurkan sperma-sperma dari berbagai laki-laki dan ini banyak kasus-kasus yang bermunculan ya di negara-negara yang memang membiarkan ya hal-hal seperti ini terjadi di negara tersebut ya. Karena memang apa? Menyebabkan kekacauan pasti nasab ini. Ingat bahwa anak yang lahir dia tidak akan pernah punya dosa. Tapi dampak dari apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan memberikan sebuah pesan dan kesan yang akan memperburuk perkembangan si anak jika dia memiliki lingkungan yang tidak membawanya dalam kebaikan. Ya, jadi sangat-sangat riskan ya ketika seseorang menjalankan sesuatu yang diharamkan, yang itu juga merupakan satu hal yang ternyata masyarakat itu menganggap satu hal yang biasa ya. Nah, padahal dalam Al-Quran sudah digambarkan ya tentang janganlah kamu mendekati zina. Itu artinya agar kita terjauh dari perangai-perangai atau perilaku yang menyebabkan kita masuk dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Walaupun bukan zina fisik kita lihat ya, sebagian ulama itu menjelaskan bahwa memasukkan benih laki-laki ya ke dalam rahim seorang perempuan yang notabene-nya bukan mahramnya, bukan istrinya, ini menjadi satu hal perkara yang dianggap berzina. Ya, ini terjadi kerusakan nasab yang dilarang Islam. Maaf, nggak kedengeran. Mohon maaf saja, suaranya Suaranya hilang nih. iya, suaranya hilang ya. Ya Ustazah, apa masih bergabung? Seperti ada kendala teknis ya. Kita cek Ustazah masih bersama kita atau tidak ya? Assalamualaikum Ustazah, suaranya tidak terdengar, tapi beliau masih bersama kita. Ini masih ada. Kita menunggu terlebih dahulu ya, teman-teman. Assalamualaikum Ustazah Sinta, apa mendengar suara saya di sini? Oh iya, sepertinya beliau sudah ini ya keluar ya, karena beliau dalam perjalanan mungkin lagi sinyalnya kurang bagus. Kita tunggu sebentar ya. Apakah Ustazah sudah bergabung, Mbak Nia? Oh, Assalamualaikum Ustazah.
Assalamualaikum. Sepertinya terputus barusan sinyalnya Oh ya. iya, maaf ya, karena saya juga lagi di jalan ini. Ah, nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan tadi sampai mana ya? Tadi sampai dengan hal-hal yang merusak nasab ya, bahwa tadi ada Mm-mm. pembuahan yang dilakukan pasca perceraian atau menyimpan Oh di iya, rahim baik, yang baik, baik. Ya, jadi kita lanjut ya, bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa eh, mencampur adukan ya dalam bab sperma dan embrio, apa namanya, ovum di dalam satu tempat yang itu bukan menjadi bagian yang dihalalkan, tentu ini satu hal yang diharamkan. Nah, kemudian kita mencoba melihat tema kita yang bisa kita kaitkan di sini dengan pembahasan bagaimana menjadi ibu pengganti, gitu ya. Ya, menjadi ibu pengganti. Kenapa? Pengertiannya ini tentu kita pahami seorang perempuan yang dia mengandung janin milik pasangan lain, gitu ya. Sebagaimana tadi kita sudah membahas dalam sedikit tentang bayi tabung, gitu ya. Ayo, aja. Karena Duduk di sini aja. halo, Si masih terdengar? masih terdengar Ustaz. Oh iya, karena tadi. Ya, jadi prinsipnya yang disebut dengan ibu pengganti itu adalah ketika seorang perempuan mengandung janin milik pasangan lain, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana posisi seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian menitipkan di rahim seorang perempuan lain. Nah, secara hukum ternyata para ulama menyebutkan ini adalah haram, ya. Ini adalah haram. Kalau bayi tabung secara hukumnya dibolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dia menjadi haram juga dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau menjadi ibu pengganti, ya, dengan kondisi bahwa si ibu ini tidak memiliki ovum atau tidak memiliki sel telur dan bukan berasal dari sperma suaminya, dia hanya sekedar tempat yang dititipkan rahimnya, maka seluruh ulama sepakat haram, gitu. Ya, kenapa? Karena nanti saat bayi itu dilahirkan tidak ada kejelasan identitas, ya. Karena itulah dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu-ibu mereka hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Itulah definisi ibu, gitu. Jadi banyak di antara masyarakat secara keumuman yang menyebutkan dia bisa menjadi ibu, dia bisa disebut sebagai ibu sekalipun ada sperma dan sel telur yang dititipkan di dalam rahimnya, gitu. Jadi banyak bahasa yang akhirnya diplesetin, sebagaimana orang sering memplesetkan begini, wala taqrabuz zina, yang nggak boleh itu kan ngedeketin, kalau ngejalanin boleh, gitu ya. Nah, ini kaedah-kaedah yang tentu tidak diterima dalam Islam. Ya, ayat ini surat Al-Mujadilah tersebut menunjukkan bahwa kedudukan ibu itu sangat terkait dengan proses kehamilan dan kelahiran, gitu. Nah, proses kehamilan itu nggak akan bisa disebut kehamilan yang sah kalau bukan dari sperma dan sel telur yang sah, gitu. Ya, makanya di sini banyak sekali muncul problematika, ya, dari aktivitas yang dilakukan ketika rahim itu boleh dikatakan dipinjamkan. Siapa dong kalau gitu ibu yang sebenarnya? Karena kita tahu ya, secara medisnya ketika ada janin di dalam rahim seorang ibu, asupan makan, kemudian darahnya,
kemudian segala sesuatu yang akan didapatkan si bayi itu akan berasal dari si ibu yang mengandungnya, ya, dari tali pusar gitu. Tapi pertanyaannya tadi muncul, siapa dong ibunya gitu ya? Kalau ternyata dia hanya sekedar penempatan atau penitipan dari sperma dan sel telur itu, sementara ya yang menjadi pemiliknya itu tidak menjadikan ya rahim dari si istri yang sah ini menjadi tempat bercokolnya janin tersebut gitu ya. Nah, ibu genetiknya gimana gitu ya? Ibu yang ngandung apa ibu yang cuma ngasih apa namanya donor gitu ya, atau memang ibu yang melahirkan gitu. Masya Allah gitu ya, ini pasti akan bermunculan ya. Sama kalau kita bicara tentang bab boti gitu ya, itu nggak akan ada habisnya kalau kita bicara tentang masalah nafsu gitu. Jelas dalam menimbulkan kekacauan hukum, padahal kekacauan hukum itu dibuat oleh nafsu manusia itu sendiri. Ya, majma' atau konferensi ya di dalam perkumpulan fikih Islam di organisasi dunia memutuskan bahwa praktek dari pengganti ibu ini adalah haram karena bertentangan dengan penjagaan nasab dan bisa membuka pintu perselisihan dalam hukum. Nah, gitu ya. Jadi kenapa bab nasab ini merupakan bagian dari maqasid syariah yang perlu kita jaga, karena dia akan berimbas kepada kehidupan ya dari janin tersebut sampai dia dewasa, bahkan sampai nanti dia juga akan menikah gitu ya, dia memiliki keturunan yang seterusnya. Nah, dalam Islam ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa membedakan keinginan-keinginan manusiawi kita menjadi seorang ibu tanpa kita mengandung, bagaimana seseorang itu menjaga nasabnya ya dengan pasangan yang resminya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga saat seorang mengadopsi anak, sehingga di dalam Islam dalam bab adopsi anak ini sangat diperhatikan. Boleh loh gitu ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikinya mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkatnya ya, walaupun posisinya Zaid bin Harisah pada saat itu bukan menjadi yatim, tapi ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat berbaik hati, sangat memperhatikan ya hal-hal yang mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan ya. Rasulullah SAW menguatkan tentang bolehnya seseorang mengadopsi anak dalam hukum Islam. Secara prinsip ya, orang-orang yang mengangkat atau mengadopsi anak itu tentu banyak hal ya. Ada yang mengangkat anak karena keyatimannya, atau dia berada pada pembuangan dari kedua orang tuanya sehingga nggak tahu silsilahnya. Tapi apapun hal itu, tetap orang tua harus mengingatkan bahwa anaknya bukanlah menjadi tanda petik anak kandungnya. Dia menjadi anak diangkat yang kemudian harus mengembalikan nasab nama orang tuanya, apalagi jika diketahui ya siapa nama ayah dari anak yang kita ambil tersebut ya. Nah, jadi boleh prinsipnya ya merawat, kemudian mendidik, bahkan memberi nafkah, menyayangi, menyekolahkan, bahkan memberikan hibah kepada anak angkat, tapi tidak waris gitu ya.
Apalagi kalau yang diangkat itu adalah anak yatim, ya. Tapi prinsipnya adalah tidak ya mengubah atau tidak menghapus identitas ayah dari anak tersebut itu, dan tidak mengubah nasab dari anak tersebut, ya. Dan yang lebih berbahaya lagi di masyarakat kita ini bermunculan bahwa seolah-olah anak angkat itu adalah orang yang berhak mendapatkan warisan, ya. Jadi nggak otomatis yang namanya anak angkat itu langsung mendapatkan waris, tidak. Ada hukum yang memayungi kapan anak itu bisa mendapat hibah, bisa mendapat wasiat, dan itu bukan waris. Karena kalau waris itu sudah tetap hukumnya, yaitu yang dapat adalah para ahli waris, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab berkaitan dengan panggilan nama-nama ini. Nah, karenanya para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa salah satu dari maqasid syariah yang perlu kita jaga terkait dengan nasab reproduksi ini perlu kita jaga sebaik-baiknya, karena kemajuan rahmat dari Allah saat kita mampu mengelolanya secara baik dan benar. Ini masalahnya, benarnya ini yang kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Baik, iya, ya, tapi belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan syariah. Nah, makanya teknologi itu harus berbasis dengan tuntunan. Tidak bisa mengambil langkah mana yang baik tapi tidak benar, tapi dia baik dan benar, ya. Makanya prinsip-prinsip ini harus dijaga secara baik, ya. Karena kalau bicara tentang adopsi anak, nanti ada prinsip dari syariah yang harus dijaga, yaitu prinsip nasabnya, kehormatan keluarganya, hak anak yang diangkat, gitu ya. Juga mencegah sengketa kalau ini ternyata anak angkat itu ternyata bisa mengambil ahli waris begitu banyak, ya. Seperti itu. Ini kasus yang beberapa waktu lalu saya tangani ketika ada sepasang suami istri yang kemudian mengangkat anak, gitu ya. Pertama kali meninggallah ayahnya, ayah angkatnya. Kemudian beberapa tahun kemudian, gitu ya, meninggallah si ibu angkatnya. Walhasil ternyata si anak angkat ini berasumsi bahwa seluruh hartanya itu peninggalan orang tua adalah menjadi miliknya, ya. Akhirnya terjadi kerusakan, ya, pecahan di antara kakak beradik dari ayah dan ibu angkatnya ini yang merasa ada hak, gitu ya, dari waris yang ditinggalkan oleh saudaranya tersebut. Tapi lagi-lagi anak angkat yang notabene-nya serakah, dia tidak memberikan sedikit pun. Ini kaitannya dengan masalah pemahaman terhadap hukum waris dan juga pemahaman tentang permasalahan anak angkat, ya. Karena itu Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah menyebutkan syariat seluruhnya dibangun di atas keadilan, ya, rahmat, hikmah dan kemaslahatan. Sehingga kalau tidak dibangun karena rahmat dari Allah, ketetapan dari Allah, maka yang muncul justru bukan kemaslahatan, tapi yang muncul adalah kemudorotan. Karena itu, berangkat dari tema yang sama-sama kita sepakati hari ini, bagaimana bab fikih kontemporer yang muncul, ya, terkait dengan bayi tabung, kemudian bagaimana ibu pengganti bahkan menjadi orang tua yang mengangkat anak, kita perlu melihat bab-bab yang perlu kita sikapi, ya. Yang pertama adalah kalau Allah belum memberikan seseorang itu keturunan, maka hal yang perlu dilakukan adalah bersabar.
Ya, banyak kasus yang kita dapati ya, orang yang sudah menikah bahkan puluhan tahun, bahkan Masya Allah ya, beberapa hari yang lalu itu saya membuka grup ya, karena kami dari Al-Azhar, itu ada cerita dari teman-teman kami di Al-Azhar, ada seorang ayah, ada seorang perempuan dan seorang laki-laki, dia sepasang suami istri yang usianya sudah 63 tahun. Si suaminya itu sudah berusia 70 tahun. Selama itu pernah dikasih oleh Allah keturunan, atau si istri tersebut mengandung. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada yang tidak mungkin ya di sisi Allah ketika seseorang itu memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah dengan totalitas. Ternyata mungkin sebagian besar 63 tahun mah udah cucu yang dipikirin gitu ya. Tapi ini adalah kuasa Allah. Di usia 63 tahun ternyata dia dikasih oleh Allah keturunan setelah dia memiliki berpuluh-puluh anak angkat ya, yang dia menganggap bahwa sepertinya mereka tidak akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah bersabar. Yang kedua, menempuh ikhtiar yang halal dan juga tentu harus sesuai dengan syariat. Jadi kalau ingin punya program bayi tabung, maka perhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya, bagaimana Islam memperhatikan bayi tabung itu prinsipnya boleh selama ada hal-hal yang dijaga. Mengangkat anak juga boleh gitu ya, asal tidak bertentangan dengan syariah. Tidak boleh menghapus nasabnya, boleh menghapus nama orang tuanya, dia tidak boleh menjadikan dia sebagai ahli waris dan seterusnya. Begitu juga bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan menghadirkan ibu pengganti atau boleh disebut rahim yang dipinjamkan seperti itu ya. Nah, karenanya ikhtiar boleh dikerjakan, bahkan memang menjadi satu standar ketika seseorang bisa bertawakal kepada Allah, tapi ikhtiar itu tetap berada pada koridor yang disyariatkan. Yang ketiga, tentu berkonsultasi bukan hanya dari pihak medis, tapi juga berkonsultasi kepada orang yang memahami nilai agama. Makanya dalam Islam disebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu kepada orang yang ahlinya kalau kamu memang enggak mengetahui dasar dari sebuah perilaku gitu. Yang keempat, tidak menghalalkan segala cara hanya untuk bisa ngedapetin keturunan gitu. Enggak boleh. Karena tadi ketika mendapatkan pinjaman rahim atau melalui bayi tabung tapi dari embrio yang tidak sah gitu ya, atau mengadopsi anak tapi kemudian ditutupi nasab yang aslinya, itu semua adalah cara hal yang tidak halal. Ya, segala sesuatu yang tidak halal ini tentu akan berefek pada perkembangan dari pertumbuhan kehidupan anak atau bahkan kita sendiri. Ya, jadi memuliakan orang-orang, bahkan mungkin anak yatim melalui kafalah ya, tanpa mengubah namanya, sekalipun dengan kata lain kita mengangkat anak yatim itu sebagai anak angkat kita, itu satu hal yang dianjurkan gitu. Walaupun bisa jadi ada yang serumah atau tidak serumah gitu ya, karena prinsipnya kita nggak merubah nasabnya. Meyakini bahwa rezeki anak itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para muslimah yang dirahmati Allah, di poin terakhir ini kita akan dapati bahwa perkembangan teknologi yang ada di bidang kedokteran tentu merupakan karunia yang Allah kasih kepada kita dengan segala karunia yang Allah berikan dalam kerangka membantu manusia untuk
menghadirkan kemaslahatan yang lebih baik ya. Kemaslahatan, namanya maslahat aja udah baik, tapi ingin selalu menjadi lebih baik gitu. Namun tentu syariat menetapkan batasan-batasannya. Jadi semua perkembangan yang notabene-nya disebut perkembangan itu menjadi baik kalau tidak didekatkan dengan nilai syariat. Harus dijaga agar kemajuan tersebut tidak merusak maqasid syariah yang ada ya, khususnya yang kita bahas hari ini yaitu hifzun nasl, menjaga keturunan dan nasab yang ada. Ya, berarti bisa kita rangkum bahwa bayi tabung ya dibolehkan apabila sperma, ovum, rahim seluruhnya berasal dari pasangan suami istri yang sah masih terikat dalam pernikahan ya. Adapun penggunaan donor sperma, donor ovum ya, embrio dari pasangan lain ya, itu sesuatu yang jelas diharamkan di dalam Islam. Ya, apalagi kalau nitipin ya, pinjem rahim orang gitu ya, tidak dibenarkan karena mengaburkan nasab dan menimbulkan berbagai hukum atau cacat hukum dari nilai-nilai syariat. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar dalam menjalankan semua hal-hal yang perlu kita kedepankan guna memperlihatkan hukum-hukum Islam lebih di muka bumi dan tidak membuat kita menutup mata bisa menjadi seorang muslim yang kafah sekalipun terjadi banyak perubahan-perubahan mengikuti hal-hal yang salah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pengetahuan buat kita sehingga dari dasar hukum yang kita dapati sedikit banyaknya di hari ini bisa memotivasi kita memperbanyak ilmu pengetahuan dan juga berhati-hati dalam melangkah terutama dalam tema yang kita angkat hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.